PMT, dan IPS. Dan yang saya banggakan, Ketua Dimasda dan juga beserta jajarannya dan juga para panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada kesempatan kali ini. Dan yang saya juga hargai para peserta webinar public speaking pada kesempatan kali ini. Dan saya lihat, saya dapat laporan dari teman-teman panitia bahwa yang mengikuti kegiatan ini sungguh luar biasa animonya, dan juga bukan hanya dari kalangan mahasiswa, ternyata ada juga siswa bahkan dari umum yang ingin mengikuti kegiatan ini, sehingga ini merupakan salah satu kegiatan yang kemudian mengenalkan juga kampus STKIPNU Indramayu. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan webinar public speaking pada kesempatan kali ini. Tidak lupa kita curah dan limpahkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pandangan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya memberikan sambutan tidak terlalu banyak karena mungkin efektivitas waktu juga yang kemudian agar menjadi maksimal oleh pemateri menyampaikan mengenai public speaking ini, yang dimana temanya yaitu peran public speaking perspektif pendidik, atau dalam konteks berarti sebenarnya targetnya ini sebenarnya teman-teman yang memang notabene adalah calon pendidik. Tetapi saya kira untuk materi public speaking ini bukan hanya kemudian dimanfaatkan ataupun bermanfaat hanya dari teman-teman pendidik ataupun dalam konteks pendidikan. Ini juga sangat memang diperlukan, di mana public speaking ini merupakan salah satu bentuk soft skill, yaitu bagaimana pada kesempatan kali ini bahwa anak-anak muda khususnya para mahasiswa ataupun juga guru, yang dimana public speaking itu adalah salah satu hal yang penting, apalagi di era industri 4.0 ini, bahwa kita harus dituntut, harus juga mampu mengoptimalkan kemampuan kita, sumber daya manusia kita, dan kemudian yang dimana nanti itu ke depan kita itu Indonesia akan mendapatnya di tahun 2030 itu demographic dividend, yaitu bonus demografi, yang dimana usia-usia produktif itu pada tahun 2030 itu sangat mendominasi khususnya di negara kita di Indonesia. Artinya dari tantangan bonus demografi itu sendiri, di mana kaum-kaum muda ini juga diperlukan untuk bagaimana menyampaikan kemampuan, menyampaikan, mentransformasikan terkait transfer knowledge kah, atau juga transfer mengenai visi, visi di mana yang terdapat gagasan-gagasan yang luar biasa kepada para pengikutnya ataupun juga pada forum, itu sangat penting harus dimiliki, yaitu kemampuan, yaitu berbicara di depan orang banyak atau public speaking ini. Jadi saya harap khususnya yang mengikuti kegiatan ini dan untuk mahasiswa STKIPNU Indramayu ini harap mengikuti dengan seksama dan ambil poin-poin yang kemudian tidak mungkin didapatkan di bangku kuliah, karena mungkin secara saya yakin dari pemateri ini bukan hanya secara teori tapi juga beliau adalah praktisi yang dimana memang memiliki kemampuan yang terkait dengan public speaking. Jadi ini adalah momentum yang materi yang sangat luar biasa sebagai modal teman-teman nanti untuk calon guru ataupun juga yang mengikuti kegiatan ini, yang bukan hanya dari guru juga saya kira sangat bermanfaat untuk kelak. Jadi tapi bonus demografi dan kemudian juga kita dihadapi dengan industri 4.0, jadi kita juga harus mampu berbicara di depan orang banyak dengan baik. Ya ini adalah salah satunya dalam kegiatan kita.
Mungkin itu saja dari saya. Jadi selamat bergabung dan selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Ini kami dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP NU Indramayu. Jadi kalau salam kenal untuk semuanya, dan barangkali nanti kalau yang masih siswa boleh nanti ikut bergabung khususnya di wilayah Indramayu, bergabung kuliah dengan kami STKIP Indramayu, boleh nanti cek-cek gitu kan terkait tentang kampus kita ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan ini. Dan mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena harus ada giat selanjutnya. Jadi saya hanya bisa menyapa teman-teman melalui sambutan ini. Dan mohon maaf, tidak bisa mengikuti sampai akhir. Mungkin itu saja dari saya. Maka pada kegiatan webinar public speaking dengan tema peran public speaking perspektif pendidik, saya resmi buka. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STKIP NU Indramayu yang telah membuka acara pada hari ini. Baiklah, sebelum memasuki acara inti, ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera. Kepada Divisi Kominfo dipersilahkan. Halo Kak Andre, apakah sudah siap? Ini sudah belum panitia, saya sampai kering ini nunggu. Di kode 1, 2, 3 gitu. Iya, jadi sampai gigi saya kering, Ibu. Bentar, Bu. Iya. Supaya tersenyum semua gitu. Sudah? Sudah kah? Belum Pak, ini lagi masih ini. Oke, terima kasih moderator. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis ya. Oke, sebelumnya kita akan sesi foto bersama dulu ya. Nanti setelah foto bersama ada pengumuman sedikit terkait Doorpress ya dan mekanisme untuk pengunduhan sertifikatnya. Oke, dimohon semua peserta mengaktifkan kameranya ya. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Kecil Bang. Sudah?
Oke, gini, lanjut ke door prize ya. Saya pamit dulu ya semuanya ya. Oke, untuk door prize nanti kita adakan di media sosial ya. Nah, untuk mekanisme door prize-nya itu teman-teman yang di sini ya, peserta yang di sini sangat dianjurkan banget ya, sangat direkomendasikan banget untuk mengupload hasil dari diskusi ini atau hasil dari webinar ini ya, sangat dianjurkan banget. Nah, nanti untuk uploadnya itu di IG masing-masing dengan men-tag mention Himasda ya, @himasda_stkip, dan tag juga mentionnya @bicara_pd ya, dengan caption yang menarik ya, dipetik dari acara webinar ini captionnya ya. Nanti hari ini juga kami akan menyeleksi siapa saja yang akan mendapatkan door prize dan dibagikan hari ini juga hadiahnya. Oke. Nah, untuk sertifikatnya saya ingatkan lagi, nanti di akhir sesi akan ada Google Form ya untuk pengunduhan sertifikat, dan wajib semua peserta yang ada di sini wajib men-screenshot acara ini ya untuk nanti diupload ketika akan mengunduh sertifikat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, hadirin yang terhormat, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi public speaking dengan tema peran public speaking dalam perspektif pendidik, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Nur Rahman. Beliau adalah mahasiswa Prodi PGSD STKIP NU Indramayu. Beliau juga adalah Ketua Divisi Pengembangan Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Himasda STKIP NU Indramayu. Baiklah, langsung saja kepada Kak Nur Rahman dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh partisipan, baik dari STKIP NU Indramayu maupun dari berbagai universitas di Indonesia. Dalam acara webinar public speaking yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Himasda STKIP NU Indramayu tahun 2022 dengan tema peran public speaking dalam perspektif pendidik. Saya Nur Rahman akan menjadi moderator dalam rangkaian diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin kita absen dulu kali ya. Kira-kira dari mana saja sih peserta webinar ini? Bisa di lewat Zoom chat ya. Dari mana sih asal instansi atau sekolahnya? Boleh di room chat. Wih, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Universitas Sumut, Win Sumut. Wah, banyak sekali ya yang hadir. Ada dari Universitas Siliwangi, Universitas Islam Indonesia. Waduh, ramai sekali ya. Ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Universitas Putra Sukabumi, ada yang dari Palembang, ada yang dari Unisika, ada yang dari Universitas Halu oleh Kendari, Stainu Lampung, Universitas Duta Bangsa Surakarta, SMKN 6 Palembang. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata ramai banget. Selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Ada yang dari Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Malang, Universitas Bilfat. Mantap sekali. Oke. NTT hadir Kak, Mahad Ali Cirebon.
Oke, kami ucapkan selamat datang buat teman-teman yang dari jauh. Terima kasih telah berpartisipasi ya. Sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan audio apabila tidak diperlukan ya. Oke, teman-teman yang saya banggakan, diskusi kita pada hari ini sangat menarik karena memiliki tema peran public speaking dalam perspektif pendidik, yang dimana akan ditemani oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Muhammad Syafiul Muktafa, CSTMI, CMC, CPS, atau biasa kita kenal Kak Uta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Kak Uta ini merupakan konten kreator yang pastinya teman-teman juga sudah sering lihat di TikTok maupun di Instagram @bicarapd yang membagikan seputar public speaking, MC, dan komunikasi. Dalam dunia public speaking, Kak Uta ini merupakan profesional MC yang telah menjadi MC atau host lebih dari 200 kali, mulai dari acara instansi pemerintah, BUMN, wedding, dan lain-lain. Beliau juga telah menjadi pembicara dari 100 lebih kampus dan instansi di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, UNES, Trisakti, dan lain-lain. Nah, Kak Uta juga telah menjadi trainer public speaking di berbagai instansi ternama, seperti Badan Pengawas Pemilu RI, Otoritas Jasa Keuangan, dan masih banyak lagi. Wah, luar biasa sekali ya. Boleh dong beri tepuk tangan secara virtual untuk menghormati dan mengapresiasi seluruh peserta beliau. Baik, setelah ini pemateri akan menyampaikan materinya yang nantinya dilanjut sesi tanya jawab. Untuk itu, kesempatan dan waktu seluas-luasnya kami persilahkan kepada Kak Uta. Silakan Kak Uta. Baik, terima kasih dari Rahman. Di sini apakah suara kakak terdengar jelas di tempat teman-teman masing-masing? Kedengaran jelas ya? Oke, alhamdulillah hari ini kakak bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat banyak sekali, yang hebat ya. Sampai kemarin itu banyak yang request untuk dibuka pendaftarannya lagi. Karena kemarin waktu kakak share ternyata banyak yang minat nih dari teman-teman. Bahkan banyak yang DM karena nggak kedapatan kuota. Oleh karenanya di sini teman-teman yang hadir, teman-teman yang berpartisipasi, yang mendapatkan kuota, bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan teman-teman bisa kita sharing bersama-sama tentang bagaimana sih public speaking di perspektif tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga kakak mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kakak. Pagi hari bareng Sinyonya, jalan-jalannya ke Pasar Cikini. Luar biasa teman-teman antusiasnya yang hadir hari ini. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman yang hadir hari ini. Kira-kira teman-teman yang hadir hari ini kebanyakan latar belakangnya apa? Apakah mahasiswa? Apakah di sini teman-teman sudah punya pengalaman sebagai guru atau gimana? Coba kakak pengen tahu dari teman-teman sendiri. Boleh dijawab di Zoom chat ya. Oke, mahasiswa ya dari Rode Lydia. Mahasiswa kakak. Lalu dari Tony juga mahasiswa. Oke, kurang lebih semuanya di sini dari teman-teman yang hadir itu mahasiswa ya. Mahasiswa. Mahasiswa, ya betul. Dan macam-macam nih, ada yang dari UNP, ada yang dari Universitas Andalas, lalu juga ada yang dari SMK juga ya, ada juga yang masih sekolah, ada juga yang mungkin di sini berprofesi sebagai guru dan lain-lain. Teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, udah kenal tapi nggak ada yang sayang. Makanya di sini supaya kita saling mengenal, ya, tapi kakak di sini kenalannya pakai pantun nih. Boleh nanti dari teman-teman jawabin cakep begitu ya di Zoom chat supaya nantinya kakak bisa makin semangat nih, ya kan? Oke. Kalau seandainya offline itu kan biasanya dijawabnya langsung. Tapi karena kita online, jawabnya cukup di Zoom chat aja. Cukup jawab cakep gitu. Oke.
Jalan-jalan naik Meikarta. Mana nih? Cakep. Oke. Cakep. Oke, banyak ya. Jalan-jalan naik Meikarta. Oke. Jangan lupa mampir ke Burger King. Cakep. Kenalin, saya Kak Uta yang akan sharing tentang public speaking. Jadi hari ini kita akan coba mengambil perspektif public speaking dari segi pendidikan, pendidik. Apalagi teman-teman di sini yang sebagai mahasiswa nantinya akan menghadapi masyarakat. Pendidik itu tidak hanya terbatas ketika kita menjadi guru. Tapi ketika teman-teman menjadi seorang tokoh di rumah masing-masing, ketika teman-teman memiliki peran di tempatnya masing-masing, mendidik dalam arti di sini, bagaimana kita mengoptimalkan apa yang ada dalam diri kita untuk kebermanfaatan orang lain. Begitu. Kakak izin share screen buat terkait hari ini, materi kita tentang peran public speaking, perspektif pendidik. Sudah terlihat teman-teman kira-kira dari materi kakak di tempat teman-teman semua? Sudah ya? Ya. Sudah. Aman, oke sudah. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri, di sini sudah punya pengalaman public speaking atau belum kira-kira? Atau mungkin udah pernah menghadapi dunia anak-anak gak sih? Sudah pernah mengajar gak sih? Coba dong kakak pengen tanya. Silakan jawab di Zoom chat. Sudah pernah atau belum? Ngajar di SD udah pernah ya? Oke, overall udah pernah nih dari teman-teman. Ada juga yang belum. Ada yang ngajar di TPQ, ada yang ngajar les. Ada juga yang ngajar di SMP, SD, ya, SMA, ada juga. Ada yang ngajar bimbel, luar biasa nih. Ini memang the real semuanya edukator ya. Nah, tentunya teman-teman, ketika kita mau menjadi seorang pendidik, di situ kita harus mendominasi dari skill komunikasi kita. Kenapa? Karena ketika kita lulus dari universitas kita mau melamar pekerjaan, dari 20 nilai yang harus kita kuasai, urutan pertama itu adalah kemampuan berkomunikasi. Menurut Nasis Job Outlook. Integritas itu urutan kedua. IPK keberapa Kak Uta? IPK hanya ke-17. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, jangan pede dulu kalau IPK-nya tinggi. Tapi kalau seandainya skill komunikasinya nggak mendukung, di situ akan ada kesulitan untuk kita terjun di dunia pekerjaan. Apalagi ketika teman-teman menjadi seorang guru, mengajar. Di mana di situ tidak hanya dituntut kita memiliki latar belakang pendidikan yang baik, namun juga kita bisa mentransfer apa yang kita miliki untuk siswa-siswa atau nantinya pasar kita ke depan di dunia pendidikan. Oke, kakak mau tanya nih sama teman-teman nih. Kakak mau tanya dari Tony nih, dari Tony. Oke, halo Tony. Halo Tony. Boleh di unmute dulu. Halo Kak, Oke, Tony asalnya dari mana Tony? dari Universitas Andalas Kak, Padang. Oke, tinggalnya di mana? Sekarang di Padang Kak. Tinggalnya di Padang? Ya. Oke, kalau dari Tony sendiri, sebelumnya ketika mengajar di dunia anak-anak, punya pengalaman kesan apa ketika menjadi di dunia pendidikan, menjadi seorang pendidik di dunia anak? Punya kesan apa ketika mengajar? Kayak apa sih Kak? Kayak kita tuh harus ngerti mereka juga Kak gitu. Oke, jadi kita harus ngerti ya. Iya. Gitu. Terus apalagi? Kira-kira tantangan yang sering dihadapi ketika menghadapi anak-anak tuh apa sih menurut Tony?
mereka tuh sering ribut Kak kalau materi yang kita sampaikan tuh kurang menarik buat mereka. Oke, jadi suka berisik ya, suka pecicilan. Bahkan dulu teman-teman, kakak pernah waktu mengabdi, volunteer di Lebak ya. Salah satu murid kakak itu pup di celana. Nah, otomatis kita kan sebagai guru itu harus bisa kontrol ya kan. Apalagi dari siswa tersebut dibully sama teman-temannya karena baunya itu ke satu kelas gitu. Nah, ini yang harus gimana caranya kita sebagai seorang pendidik, edukator atau menjadi seorang guru itu mampu menenangkan keadaan. Seperti yang disampaikan oleh Tony tadi ya, ribut ya kan, berantem begitu. Terima kasih Tony atas pendapatnya. Ya, di sini kakak mau tanya sama Devi nih, sama Devi Anggraini dari UNY. Halo Devi. Iya Kak, halo. Devi asalnya dari mana? Saya dari Klaten. Dari Klaten. Kuliahnya di UNY. Iya, Ambil jurusan apa? kebetulan saya administrasi publik. Administrasi publik. Oke, kalau dari Devi sendiri sebelumnya pernah nggak punya pengalaman mengajar di dunia anak-anak? Kalau saya belum Kak, Belum pernah, tapi belum. ketika public speaking apa biasanya public speaking ya? Untuk kebutuhan apa biasanya? Kalau untuk saya, untuk melatih ini Kak, Percaya diri. iya kepercayaan diri. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini kakak mau coba tanya dari ada nih dari Siti Nurbaya. Halo Siti Nurbaya dari UNM. Halo Kak. Kuliahnya di mana? UNM itu apa? Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Magelang, atau Universitas Negeri Makassar? Makassar Kak. Hah? Makassar ya? Iya Oh, Kak. padahal kakak nebak. Tapi benar ya ternyata ya. Kiranya kakak malah Malang. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya punya pengalaman mengajar di dunia anak-anak gak? Sejauh ini masih belum Kak. Oh belum. Terus kenapa tertarik untuk belajar public speaking untuk dunia pendidikan? Ya karena sesuai temanya Kak, dalam perspektif pendidik. Nah kebetulan kan saya sebagai mahasiswa PGSD, nantinya insya Allah akan jadi pendidik. Oke, jadi ambil jurusan PGSD ya dari Iya. kamu. Panggilannya siapa? Baya Kak. Oh ya, oke, terima kasih ya. Jadi tadi hampir dari teman-teman ada yang belum punya pengalaman, ada juga yang sudah. Tapi yang sudah tadi sharing, bahwasanya tantangan yang sering kita hadapi ketika public speaking di dunia anak-anak, kurang lebih 3 hal ini teman-teman. Share screen-nya agak sulit ya. Oke, ini dia. Ketika kita memiliki anak, biasanya tantangan yang kita hadapi adalah pertama, mereka itu aktif. Jadi kalau kita berhadapan dengan audiens, itu memiliki plus minusnya masing-masing. Kayak misalnya, teman-teman ketika menghadapi audiens orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, plusnya apa? Kita kalau seandainya ngomong di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu, itu mereka nggak perlu dengan energi yang banyak. Ya kan? Pembawaannya biasa aja, tenang. Tapi sulitnya apa? Membuat mereka paham. Dan yang kedua, membuat mencairkan suasananya lebih susah. Karena jokes antara bapak-bapak, orang tua, dengan anak muda itu beda. Kadang, apa yang menurut kita lucu, menurut mereka belum tentu lucu. Gitu kalau orang tua, ya kan? Pernah nggak sih kalian pas lagi ngobrol nih sama bapak-bapak, menurut kita, ih apa sih kok nggak lucu orang tua. Tapi minusnya ya tadi, ketika kita menghadapi audiens orang tua, di situ kita harus tetap sopan dan tidak boleh berlebihan. Begitupun dengan anak-anak. Plusnya apa ketika kita menghadapi audiens anak-anak? Plusnya adalah kita bahasanya bisa sederhana aja, gampang. Ya kan? Jadi kita kalau ngomong berhadapan dengan anak-anak itu nggak perlu yang sulit-sulit. Bahasanya yang gampang aja, sederhana. Yang kedua, pembawaan kita bebas berekspresi.
Dalam arti di sini adalah bebas berekspresi, kita tetap menjaga kesopanan, mengajarkan yang baik. Tapi minusnya 3 hal ini. Pertama, aktif banget. Pasti masing-masing dari anak-anak itu punya keaktifan yang berbeda. Ada yang hyperaktif, ada yang pasif. Ada juga mereka yang itu nggak bisa diem, udah suruh duduk, berdiri, lari-larian lagi, ya kan? Kadang udah dipisahin, berantem lagi. Itu tuh yang kadang bisa ini. Ada satu hal kecil aja, mereka langsung pecah fokus. Ya kan, kita udah semangat, udah ngomong, mereka malah ngobrol, ya kan. Udah, ayo dong adik-adik, sini yuk, perhatiin kakak yuk. Tetap aja mereka ngobrol, lempar-lemparan kertas, ya kan. Itu tantangannya, mereka tuh mudah pecah fokus. Apalagi kalau kita lagi ngomong, ada satu hal aja yang membuat mereka mengalihkan perhatian, udah kita dikacangin. Nah itu tantangannya. Dan yang ketiga, mereka itu ingin terus diperhatikan. Kalau anak-anak ya. Jadi nggak hanya kita yang pengen diperhatiin doi, tapi juga anak-anak itu pengen diperhatiin gitu sama kita sebagai seorang guru. Perhatian yang diberikan tuh beda-beda masing-masing anak, ya kan? Nggak cukup kita hanya mengucapkan terima kasih, tapi dalam bentuk perhatian yang lebih, biasanya seperti itu. Oke, terus gimana Kak caranya supaya kita bisa mampu memiliki public speaking yang baik sebagai seorang pendidik? Kakak singkat dengan 3C. 3Z, 3C. Control, clarity, creative. Teman-teman bisa catat. Control itu apa sih Kak Uta? Control itu adalah kita harus mampu memiliki skill untuk menjaga kondusivitas mereka ketika mendengarkan kita. Jadi kita pastikan dalam setiap perpindahan topik, dalam setiap perpindahan materi, kita itu harus mampu menyelipkan satu hal, entah games, entah ice breaking, entah interaktif, dan lain-lain. Yang kedua, clarity. Clarity di sini penyampaian kita jelas, sesuai sama mereka. Jangan bahasa kita ketinggian. Baik adik-adik semua, pada hari ini kakak sangat berterima kasih dan mengapresiasi karena adik-adik sangat bersemangat untuk menjadi agen perubahan. Mereka bakal gimana kalau nanti, ini kakak ngomong apaan sih, ya kan? Cengok ngeliat gitu. Apalagi kalau bahasanya baik, saya harap adik-adik bisa terus bersinergi dan bisa mengimplementasikan dari apa yang kakak sampaikan. Buset, itu bahasanya tinggi banget. Gak bisa kita pakai bahasa kayak gitu ke anak-anak. Ya kan? Kita harus clarity dalam arti di sini menyederhanakan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, kreatif. Apa kreatif? Kreatif di sini dalam arti kita memberikan penyampaian yang unik, menarik. Jadi nggak hanya terpaku dalam satu metode pembelajaran aja, satu metode penyampaian aja. Metode penyampaian itu banyak. Apalagi kalau kita jadi seorang guru, cuman baca teks doang, ya udah kasihan anak muridnya. Kasihan siswa-siswa siswinya. Kasihan dari peserta didik yang kita hadapi. Jadi teman-teman tolong pastikan 3C ini. Pertama control, kedua clarity, dan ketiga adalah kreatif. Kita bahas dari yang pertama, control. Control. Control di sini biasanya kita bisa mengkondusivitaskan situasi anak-anak dengan 3 poin tersebut. Yaitu pertama, beri ajakan, bukan larangan. Oke, maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin kakak mau tanya nih sama Julia deh, sama Julia Vika. Halo Julia Vika. Halo Kak Uta. Oke, Julia asalnya dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Sebelumnya punya pengalaman mengajar sebagai seorang pendidik? Pernah ngajar? Masih belum, Kakak. Masih belum. Nah, kalau menurut Julia, yang di pertama, beri ajakan bukan larangan. Maksudnya apa itu? Jadi kita misalnya nih, dalam satu kondisi, kita ini mau, apa ya, beri ajakan bukan larangan. Apa-apa? Ajakan bukan larangan.
Ya, apa tuh? Satu ya. Lambaikan tangan apabila Anda menyerah, lambaikan tangan, lambaikan tangan. Cukup Kak, Oke, ngeblank. cukup. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nyampein pendapatnya, nggak boleh raise hand dong. Yang mau nyampein pendapat, kalau pengen lihat coba perspektif dari 170 orang hari ini. Menurut teman-teman, apa maksudnya di poin pertama? Ada yang tahu nggak? Oke, ini ada yang raise hand nih dari Lutfia Rohimah. Apa tuh Lutfia? Jadi kita lebih ke arah pemerintah memberikan ajakan, soalnya karena sebenarnya alam bawah sadar kita itu tidak menerima kata jangan dan kata tidak. Jadi kita lebih cenderung mengarahkan aja. Yes, ini dia yang kakak maksud. Jujur teman-teman, ketika kita semakin dilarang dengan kata jangan, yang ada bukan kita nggak mau melakukan itu. Justru kita penasaran dan melakukan hal tersebut. Begitupun ketika kita lagi berhadapan dengan anak-anak. Kalau kita bilang, jangan berisik, jangan berisik. Semakin kita kasih kata kontradiktif, di situ anak-anak akan semakin berpikir, emang kenapa sih nggak boleh berisik? Ya udah berisik aja. Paham? Kayak contoh lagi, orang, jangan buang sampah sembarangan. Ujung-ujungnya apa? Buang sampah sembarangan. Karena kenapa? Penasaran dia dalam bawah sadar kita. Kenapa nggak boleh sih? Kayak kita contoh ngelarang anak. Oh, kamu jangan ngerokok ya, kamu masih kecil. Jangan ngerokok. Ada kata jangan, berarti di situ ada satu pemikiran bawah sadar kita. Kok nggak boleh ngerokok sih? Kenapa? Akhirnya mencoba untuk ngerokok. Jadi kalau misalkan anak-anak lagi berisik, pas lagi kita presentasi, pas kita lagi ngajar, itu jangan bilang, diam, jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik, jangan kesana-sana, jangan. No, tapi lebih baik kita ajak, alihkan perhatian mereka ke diri kita. Dengan cara apa Kak Uta? Ajak kata yang positif. Adik-adik, yuk sini lihat kakak lagi. Jadi lebih menggunakan kata perintah. Adik-adik sini yuk dengerin kakak mau cerita loh. Alihkan yang lain, misalkan siapa di sini yang mau dapat hadiah? Yang mau dapat hadiah, ayo dengerin Kak Uta. Gitu. Jadi coba beri ajakan daripada larangan. Yang kedua, untuk mengontrol kondisivitas mereka, perbanyak dua komunikasi dengan anak-anak. Jadi jangan satu arah aja, metode ceramah, mereka akan bosan. Gunakan teknik question, price, reaction. Question itu pertanyaan. Price itu pujian, reaction itu reaksi dari kita. Maksudnya apa Kak Uta? Misalkan kita mau mendongeng. Boleh dari awal perkenalan kita begini. Kasih question, pertanyaan dulu. Ayo di sini siapa yang mau dengerin Kak Uta dongeng? Angkat tangannya. Udah tuh, mereka angkat tangan ya kan? Kasih praise, pujian. Wih, banyak ya adik-adik ya yang mau dengerin dongeng Kak Uta. Kasih pujian. Ketika kita mengapresiasi mereka, mereka akan senang. Karena sekecil apapun apresiasi yang kita berikan, itu berarti untuk anak-anak. Setelah kita kasih praise, kasih reaksi. Kira-kira dari adik-adik yang tunjuk tangan tadi, mau dengerin dongeng apa? Bisa paham sejauh ini? Contoh lain, misalkan kakak mau masuk ke materi tentang berpuasa. Adik-adik, siapa di sini yang kemarin pas tahun kemarin puasanya bolong? Ada? Tunjuk tangan, ada enggak? Mereka tunjuk tangan. Wih, ternyata enggak ada ya. Tapi biasanya di sini kalau bolong karena apa? Ada yang tahu enggak? Jadi kita kasih pertanyaan lagi. Itu yang harus bisa kita lakukan. Question, price, reaction. Yang ketiga, ice breaking. Ice breaking itu apa? Ice breaking itu adalah kita memecahkan suasana. Ice itu kan artinya es ya, breaking itu pecah. Jadi kita memecahkan suasana. Memecahkan suasana di sini dalam arti kita coba memberikan satu kondisi yang mereka itu awalnya bosan untuk fokus kembali. Biasanya dari teman-teman ketika mau ice breaking ke anak-anak bisa menggunakan pertama, bisa menggunakan tepuk tangan.
Misalkan kalau Kak Uta, itu dulu ada namanya tepuk naik kereta kalau ke hadapan anak-anak. Kalau kakak dulu masih volunteer ya, pengajar. Misalnya gini, waduh, di sini sebelum Kak Uta lanjut, di sini siapa yang sering naik kereta? Ada? Wih, banyak naik kereta ya. Nah, Kak Uta punya tepuk naik kereta nih. Kalau Kak Uta bilang tepuk naik kereta, gujes, 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 wak, wow. Nah, itu ice breaking. Oke, kakak coba ya. Tepuk naik kereta. Dicoba. Nah, setelah dicoba, di situ boleh kita variatifkan. Nanti wak wow-nya ke samping temennya ya. Mereka ke samping temennya. Wak wow. Ketawa mereka. Fokus lagi. Karena sejujurnya, manusia itu bisa fokus hanya 10-20 menit saja. Ice breaking yang lain boleh kita tayangkan video. Ya, boleh juga di sini kita kasih teka-teki. Jadi untuk mengontrol fokus mereka, jangan kita bicara materi mulu. Tapi coba kita gunakan 3 hal ini. Oke, di sini kakak mau challenge buat teman-teman untuk bisa praktik. Silakan teman-teman kakak kasih waktu 2 menit untuk mempersiapkan contoh question, price reaction yang kakak contohin tadi. Bebas mau nanya apa. Di sini nanya, teman-teman masih semangat gak? Gitu. Wih, masih semangat ya. Nah, kalau seandainya teman-teman masih semangat, di sini Kak Uta, misalkan di sini Kak siapa nih? Di sini misalkan Kak Agung mau kita bareng-bareng ini yuk kita belajar tentang sains gitu, bebas. Jadi silakan teman-teman disiapkan di sini 3 poin ini, question, price, and reaction. Kita praktek di sini untuk question, price, reaction. Kasih questionnya dulu, pertanyaan dulu, lalu kasih semangatnya ya, price, puji semangat mereka, dan kita kasih tanggapan. Take your time buat teman-teman. Di sini kita praktek. Nanti yang mau praktek bisa langsung ini ya, raise hand ya, supaya bisa kita terbiasa. Gitu. Untuk public speaking pendidik hari ini kita lebih ke anak-anak dulu ya, karena memang di sini kan latar belakang teman-teman semua mahasiswa yang akan berhadapan dengan anak-anak kecil gitu. Atau boleh juga ini case-nya kalau seandainya kita mau ke anak SMP, anak SMA juga bisa. Tapi pembawaannya aja yang dibedakan. Nggak mungkin kita ke anak SMA, oke adik-adik, kakak-kakak SMA semua, di sini siapa yang udah makan? Kan nggak mungkin anak SMA digituin. Tapi coba ganti pertanyaan yang lain, misalkan, oke kira-kira dari teman-teman masih semangat nggak untuk mendengarkan materi dari kakak? Gitu aja, tanya yang biasa aja. Nggak mungkin ke anak SMA kita berlagak kayak ke anak TK, nggak bisa. Jadi di sini disesuaikan aja pembawaannya, tapi tekniknya bisa kita lakukan secara keseluruhan. Tinggal kita sesuaikan dengan audiensnya siapa, umur mereka apa, pendidikan mereka apa. Oke, kira-kira ada yang mau coba nggak? Dari teman-teman boleh raise hand yang mau coba? Mungkin ini masih easy banget ya, kayak kita nanya, terus setelah itu kita kasih pujian ke mereka, dan kita kasih tanggapan. Buat audiensnya bebas, gak harus anak kecil. Boleh di sini audiensnya misalkan kita mau berhadapan dengan anak SMA, tapi poin-poinnya sama aja. Tinggal pembawaannya dibeda. Oke, ada nih dari Agnesta nih, Widi. Dari UIN Shaizu Purwokerto. Boleh silakan. Iya. Halo Kak. Halo, kira-kira mau audiensnya siapa?
Ya, tadi mungkin saya sempat di-mention ya, saya itu adalah pengajar TPQ di desa. Oh, di TPQ boleh. Kira-kira berarti Iya. audiensnya anak-anak kecil Jadi TPQ ya? audiensnya itu anak-anak kecil, anak-anak TPQ. Boleh, silakan. Ya, jadi untuk apa tadi ya, question, prize, sama reaction gitu ya. Oke. Ya, selamat sore adik-adik semua. Oke, di sini siapa yang sholatnya sudah 5 waktu? Nanti kan dijawab tuh. Yang sholatnya udah 5 Oke, waktu angkat menurut tangan. mungkin gitu. boleh buat teman-teman jawab ya. Ceritanya di sini kita jadi anak-anaknya, boleh jawab di Zoom chat ya. Oke, silakan ulang lagi Kak Agnesta. Oke, selamat sore anak-anak. Sore, Kak. Sore. Iya, oke, kakak punya pertanyaan ini. Siapa yang sholatnya itu sudah full 5 waktu? Yang sudah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sama sholat isya. Ayo angkat tangannya. Saya, Kak. Wah, keren. Oke, coba yang di belakang itu yang namanya Abdul Jabbar. Iya, itu sudah sholat 5 waktu, keren banget ya. Kita sebagai anak Islam, anak yang soleh harus menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu sholat. Kalau misalkan kita sholat, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, kok jadi. Oke, kita kasih tepuk tangan dong, luar biasa ya dari Agnesta. Mungkin satu lagi ada yang mau coba nggak nih? Dari cowok-cowoknya mana nih? Aduh, kalah masa. Kira-kira ada yang mau coba lagi nggak? Bebas ya, audiensnya boleh anak-anak, boleh audiensnya di sini anak SMA, anak SMP, nggak apa-apa, tinggal disesuaikan. Ada yang mau coba lagi kira-kira? Yang udah siap, boleh nggak apa-apa di on mic aja. Nggak perlu takut salah ya, di sini kita belajar bareng-bareng. Jadi sebagai bentuk latihan dan nanti akan kakak kasih feedback secara langsung. Oke, satu lagi ayo, terakhir. Saya satu boleh, lagi. Kak Uta? Boleh, silakan. Baik, di sini kan saya jurusannya bimbingan konseling ya. Jadi kalau mau proses konseling itu, awalnya kan konselor itu harus membina hubungan baik dulu. Nah, jadi ketika konseli datang, itu ditanya, nah bagaimana tadi perjalanan waktu mau menuju ke tempat ibu, seperti itu. Nah, nanti kan konselingnya jawab nih, alhamdulillah Bu, jalannya tadi sedikit macet, seperti itu. Nah, kita kasih prize nih, oh alhamdulillah ya, ternyata walaupun macet, kamu tetap bisa sampai dan menemui ibu di sini, seperti itu. Nah, terus kita reaksi tanggapannya itu seperti ini. Nah, baik, kira-kira apa yang bisa ibu bantu? Masalah apa nih yang mau diselesaikan? Seperti itu Mas Ita. Terima kasih. Oke, nice ya. Nah, itu dia. Jadi teknik QPR ini nggak sebatas untuk anak-anak, tapi kayak di dunia pendidikan, ketika kita jadi MC itu juga bisa digunakan. Ini adalah basic communication untuk kita membuat kesan baik atau friendly ke lawan bicara kita. Tinggal disesuaikan aja dengan apa yang teman-teman sampaikan dan apa yang teman-teman bawakan. Kita next ya. Sejauh ini berarti dari teman-teman bisa paham dari teknik QPR. Nah, kakak mau tanya nih sama teman-teman hari ini. Kira-kira kalau teman-teman melihat PowerPoint seperti ini, apa yang terbenak dalam pikiran teman-teman? Boleh jawab di Zoom chat. Kira-kira teman-teman bereaksi gimana kalau ngelihat PPT kayak gini? Saat lagi jenuh, pusing ya. Oke, hidup aja udah banyak pusing, apalagi ngeliat PPT kayak gini makin pusing. Terus apa lagi? Ribet Kak, ruwet ya, ruwet kayak permasalahan hidup yang gak kelar-kelar, ruwet ya. Malas baca ya. Ini bukan PowerPoint. Yes, betul. Ini bukan PowerPoint, bahasa Inggris susah. Risih ya, gak pengen dilihat. Oke, tapi kalau kakak mau dilihat gak? Asik. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika kita melihat PPT seperti ini, tentunya kita akan pusing terlebih dahulu. Kita akan malas untuk melihatnya. Begitu. Karena ketika mau bikin PowerPoint, bikin cukup poin-poinnya saja. Bukan kita tulis paragraf. Jadi bikin seperti ini contohnya. Ketika kita sedang mau menjadi seorang pendidik berhadapan dengan peserta didik kita.
kebanyakan dari kita itu power paragraph, bukan PowerPoint. Jadi semuanya yang ada di tulisan kita dituangin di PPT. Ya, supaya kita bisa baca semuanya. Itu salah. Karena dalam public speaking ataupun ketika kita di dunia pendidikan, alangkah baiknya menggunakan teknik extemporan. Apa teknik extemporan? Teknik extemporan adalah kita menjelaskan poin per poin. Bukan kita baca semuanya. Kalau kita baca semuanya itu teknik memoriter dan teknik manuskrip. Memoriter menghafal, manuskrip membaca. Jadi dari sini kakak harap dari teman-teman bisa memahami tentang penggunaan PowerPoint dengan baik. Ini kaitannya dengan clarity. Ya, dengan clarity. Jadi di clarity ini teman-teman buat urutan poinnya dengan jelas. Kalau bisa PPT-nya itu jangan terlalu banyak warna. Kayak contohnya kakak hari ini. Kakak PPT-nya cuma 3 warna. Hitam, orange, abu-abu. Orange untuk icon-icon, hitam untuk tulisan, putih untuk latar belakangnya, background-nya. Jadi cukup 3 warna aja. Ya, jangan terlalu banyak warna. Cukup hidup kita aja yang terlalu banyak warna. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa ketika membuat PowerPoint itu nggak perlu yang aneh-aneh, simple. Buatnya di mana kakak lebih menyarankan di Canva, teman-teman bisa gunakan. Yang kedua, artikulasi yang jelas. Ketika menjelaskan sesuatu, coba kita maksimalkan mulut kita. Berhadapan atau mengajar, gunakan smiling voice. Nggak perlu kita takut, nggak perlu kita nggak pede kalau seandainya muka kita nggak mendukung. Karena dalam komunikasi, dalam public speaking, yang paling terpenting adalah pesan kita dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh mereka. Bisa dipahami ya dari teman-teman ya. Cara latihan artikulasi yang jelas, di sini kita bisa pijat rahang sebelum tampil. Pijat. Oke, boleh teman-teman taruh tangan kanan kirinya. Ya, angkat dulu semuanya tangan kanan kirinya. Oke, kita letakkan di pipi kanan dan pipi kiri. Kita pijat-pijat sebentar ya. Sampai 8 kali. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah kayak senam online ya. Oke, terus yang kedua, di sini teman-teman bisa tongue twister. Tongue twister itu mengucapkan kata yang sulit dengan kecepatan bicara. Oke, kakak challenge teman-teman nih. Kakak mau challenge teman-teman untuk mengucapkan kalimat kelapa gading kepala daging sebanyak 6 kali. Kelapa gading kepala daging, 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 kelapa gading kepala daging. Ya, dengan cepat. Oke, silakan. Coba nanti kakak tunjuk ya. Oke, silakan dicoba masing-masing. Kakak tulis ya, kelapa gading kepala daging. Kelapa gading kepala daging 6 kali. Kalau seandainya masih belibet, kalau seandainya masih kebolak-balik, berarti otaknya konslet. Ya. Otaknya konslet dan akan cepat lupa atau akan cepat belepotan. Oke, di sini kakak mau dari Agung deh. Agung, coba Agung. Kelapa gading kepala daging 6 kali. Silakan. Gak ada suaranya Agung. Kayaknya kamu belum ini deh, diatur mikrofonnya. Iya, masih belum ada suaranya ya. Oke, di sini mungkin mau Abdul Syukur deh. Coba Abdul Syukur, bisa nggak? Yang mana orangnya Abdul Syukur?
Oke, yang lain deh, coba Ari Setia, Hafiz, boleh silakan dari Unsika. Coba kelapa gading kepala daging, Ari Setia. Abdul Syukur. Dicoba ya, kayaknya sih agak Ya, error deh. silakan. Kelapa gading, kepala gading, kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging. Iya. Belum kali kan? Iya, udah cukup. Tapi tadi kayak kelapa dading, pelada dading, pelada dading. Iya, agak ribet, agak ribet. Oke, berarti masih kurang jelas sedikit ya. Iya. Kalau pengen Tapi- dari Muhammad Syafiq nih, dari SMA NU Kaplongan. Coba silakan. Syafiq bisa nggak? Onik dong. 6 kali ya. Kelapa gading, kepala daging, kepala nggak bisa. Belum lancar. Satu lagi, sekali lagi, ayo fokus. 1, 2, 3. Kepala gading, kepala belum fokus Kak. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Makanya di sini perlu nih kita untuk fokus melatih tongue twister ini supaya nanti saat kita menyampaikan di sini tuh lebih artikulasinya jelas. Fokus kita ada, tidak terburu-buru. Pernafasan, pikiran, mulut, ketepatan bicara, kecepatan otak itu tersinkronisasi dengan baik supaya nanti teman-teman tidak belepotan. Yang ketiga, di sini teman-teman juga bisa untuk sesuaikan diksi dengan usia. Kalau misalkan semakin ke bawah usianya, semakin dini usia siswa atau peserta didik yang kita hadapi, maka di situ bahasanya kasih yang paling mudah. Oke adik-adik, di sini siapa yang udah mandi? Nah bahasnya yang gampang-gampang dulu aja, siapa yang udah makan? Siapa ya, di sini berangkatnya sama siapa gitu, ya kan? Diksinya yang mudah-mudah saja. Iya, kalau seandainya Kak Uta ngomong dengerin ya, dengerin. Tapi beda kalau ke anak SMA nggak bisa. Nanti kalau Kak Uta ngomong dengerin ya, nggak bisa kalau ke anak SMA begitu. Yang ada geli nanti mereka. Tapi kan kalau ke anak SMA menjadi, oke teman-teman, jika kakak sedang presentasi, menyampaikan materi, harap didengarkan. Beda nggak? Beda, ya kan? Itu ke SMA. Tapi kalau ke anak SD, yang kayak tadi, beda. Tingkatan itu beda, sesuaikan diksinya. Dan yang keempat, mereka akan lebih mudah memahami penyampaian kita ketika kita bisa memberikan contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana di sini, kita kaitkan dari teori yang sudah kita sampaikan. Misalkan, di sini kakak membahas tentang rasa insecure contoh. Kita coba kasih contoh sederhana. Teman-teman, di sini siapa yang pernah ragu sama potensinya masing-masing? Ada? Kasih contoh yang mudah dulu. Nah, apa yang teman-teman alami itu adalah rasa insecure. Jadi orang paham, oh insecure itu ya sebelum kita kasih tahu pengertiannya. Jadi kita kasih contoh yang sederhana, contoh yang mudah dipahami agar mereka bisa menangkap dengan baik dari penyampaian kita. Berikutnya, setelah kita clarity, kita maju ke kreatif. Kreatif di sini kakak bagi dari 4 poin. Poin pertama, sesuaikan intonasi dengan usia. Semakin dini anak-anaknya, semakin dini peserta didik kita, semakin cheerful, semakin ceria kita menyampaikannya. Ayo, kasih tepuk tangan yuk buat Dian yang udah tadi menyampaikan pendapatnya. Lebih naik suaranya. Intonasinya lebih ceria. Ya. Tapi kalau seandainya kita ke anak SMP, ke anak SMA, itu nggak perlu terlalu cheerful. Jadi sesuaikan permainan intonasi itu. Kalau ke anak SMA, penyampaiannya biasa aja, tapi tetap tegas di situ. Permainan intonasinya ada, tapi tetap tegas. Tapi kalau seandainya kita ke anak-anak, itu kita mau dari nada do sampai mi, nggak apa-apa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ke do lagi nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang tahu nggak di sini nama kakak siapa? Sapaannya juga sesuaikan ya. Kalau misalkan kita ke anak SD itu adik-adik, menggunakan sapaan adik-adik.
Tapi kalau ke anak SMP, anak SMA itu menggunakan teman-teman. Bisa dipahami ya. Kalau ke anak SMP, anak SMA cukup sampai ke nada fa saja. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa. Oke teman-teman, di sini Kak Uta akan berbagi tentang bagaimana sih supaya kita percaya diri ngomong di depan umum. Jadi nggak terlalu keras. Sampai nada do, re, mi, fa aja di fa. Tapi kalau kita lagi ngomong di hadapan anak kecil tuh bebas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mau teriak, mau jungkir balik, mau salto, mau kuyang, kayang, bebas. Kalau seandainya di depan anak-anak. Yang kedua, sisipkan cerita. Audiens itu dibagi 2 otak. Otak kanan, otak kiri. Otak kanan itu cenderung untuk kita berimajinasi. Kasih cerita yang pengalaman-pengalaman dari kita. Misalkan di sini kita mau mengajarkan tentang toleransi. Ceritakan pengalaman kita ketika lagi merayakan Idul Fitri. Ceritakan pengalaman kita ketika memiliki tetangga yang berbeda agama. Apa sih sikap yang kita lakukan supaya nanti peserta didik itu bisa paham. Oh ternyata gini ya. Kasih contoh-contoh atau sisipkan cerita yang real life. Nyata. Yang ketiga, gabungkan metode belajar lain. Jadi ketika lagi presentasi, ketika lagi ngomong, itu jangan metode ceramah aja. Kita kaitkan dengan metode diskusi boleh. Metode apa lagi selain diskusi? Tanya jawab boleh, interaktif. Boleh juga menggunakan metode untuk games juga boleh. Jadi metode itu banyak. Selipkan di situ semua. Dan terakhir, di sini selain kita menggunakan metode, gunakan alat bantu visual. Alat bantu visual di sini boleh kita menggunakan alat peraga. Misalkan teman-teman di sini lagi mengajar di anak-anak SD, boleh menggunakan alat peraga bantu yang sesuai dengan topik dibahas apa. Boleh juga di sini kita menayangkan video. Jadi supaya di situ mereka lebih terbangun imajinasinya dan lebih menangkap dari apa yang dimaksud teori penjelasan kita. Ini ada cara buat kita mainin intonasi. Teman-teman di sini kakak ada 1 kalimat, ya kan? Oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Kalau kakak lagi berhadapan dengan anak-anak, nada kakak lebih ceria. Kakak contohin ya. Oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Yuk kita kasih tepuk tangan adik-adik. Beda kalau seandainya ke anak remaja. Oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Beda lagi kalau seandainya kakak ke remaja ke atas. Oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Itu yang bisa kita mainkan. Oke, di sini kakak kasih waktu buat teman-teman selama 1 menit ya, buat membaca 3 nada ini dari kalimat yang kakak sediakan untuk melatih cara permainan warna suara atau intonasi ketika bicara. Jadi permainan warna suara itu macam-macam. Kayak contohnya, kakak punya 1 kata, aku. Contoh kata aku ya. Kalau kakak ngomong begini, aku. Itu berarti nadanya apa? Senang. Tapi kalau kayak begini, aku bertanya. Kalau gini, aku ngegas. Nah itu 1 kata atau 1 kalimat yang bisa kita variatifkan dengan pesan kita ini untuk apa. Dan audiens kita ini siapa. Oke silakan. Dari teman-teman ada yang mau raise hand coba untuk membaca kalimat ini dengan 3 nada. Boleh raise hand yang mau coba? Karena waktu terbatas, di sini kita cukup 2 atau 3 orang aja. Siapa tuh? Elisa, silakan Elisa. Dari Elisa. Ya. Kak, belum muncul Kak. Apanya? Ini mau latihan ya Kak, tapi kata-katanya nggak muncul Kak kalimatnya. Emang iya nggak muncul teman-teman? Hah? Muncul. Muncul Kak, muncul. Ini muncul Kak. Ya, Mungkin di HP kamu.
Muncul, Kak. Muncul ya, Kak. Yang ini yang muncul di sini permainan warna suara oleh karenanya. Iya itu, oleh karena itu. Oh iya. Iya. Baik, Kak, saya coba ya, Kak. Iya. Oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Oke, Didi. Oke, yang ramah anak remaja gimana? Kalau untuk anak remaja yang ramah, oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Kalau untuk tegas, anak remaja? Kalau untuk tegas, untuk remaja ke atas, oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Oke, nice ya. Kayak gitu, bagus. Berikutnya tadi ada dari Mutia Nashwa Safira. Oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Terus? Yang ramah remaja, oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Untuk yang tegas, remaja ke atas, oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Oke, makasih ya. Nice. Oke, terakhir dari Tony. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk suara ceria, oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Untuk suara ramah, oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Untuk suara tegas, oleh karenanya, yuk perlu kita bergotong royong untuk membangun Indonesia bersama-sama. Oke, nice ya. Hampir semuanya dari teman-teman udah bisa dan sudah memahami dengan baik. Jadi kurang lebih untuk permainan intonasi tadi yang kakak sampaikan. Materi kita hari ini cukup unik ya, karena kakak jarang menyampaikan materi public speaking untuk pendidikan. Biasanya basic public speaking, MC, moderator. Ini kayaknya kedua kalinya kakak nyampein materi. Waktu itu pernah dari PGSD UNESA. Nah, ini berarti kedua kalinya kakak nyampein materi khusus untuk pendidikan. Kita sudah berakhir dari materi kita. Yang paling penting dari kakak adalah 6L. Latihan, latihan, lagi-lagi latihan. Karena dalam public speaking, 70% itu terletak kepada cara kita berlatih. 10% teori, dan 20% itu dari feedback mentor. Teman-teman hari ini hanya mendengarkan materi, itu hanya 10% cakupannya. Selebihnya, teman-teman latih secara jam terbang dan latih secara mandiri. Kurang lebih dari apa yang kakak sampaikan sudah cukup. Dan karena juga waktu semakin siang, sudah semakin siang dan sudah zuhur ya. Di sini boleh kakak kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, Kauta. Terima kasih Kauta yang telah menyampaikan materi, tips, serta sharing berbagai hal yang luar biasa. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung open mic. Sebutkan asal instansi, nama, dan pertanyaannya. Oke, silakan dari Win Saizu Purwokerto. Iya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Uta, boleh sih kasih tips and trick kalau misalkan kita itu mengajar bahasa asing. Soalnya saya cukup kesulitan kalau misalkan lagi mata pelajaran misalkan bahasa Arab atau bahasa Inggris itu bagaimana sih cara bikin anak itu interest gitu loh, Kak. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk bahasa asing sendiri, di sini tantangannya adalah membuat mereka fokus dan membuat mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, menurut Kak Uta, di sini alangkah baiknya ketika kita mau melatih mereka dalam bahasa asing, gunakanlah contoh-contoh dalam percakapan sehari-hari, conversation, supaya mereka lebih mengena. Misalkan kita punya satu kosakata baru yang harus kita ajarkan ke dia, kitabun misalkan contoh. Nah, kita kasih contoh bahasa kesehari-harian,
gitu. Misalkan di situ ketika dia mau nyebutin kata buku harus pakai kitabun gitu. Kayak selama sesi belajar itu bisa. Ataupun boleh juga kita kasih contoh dalam percakapan sehari-hari yang dimana di situ kita tuangkan ke dalam bahasa Arabnya. Tapi kita lihat dulu kapasitas dari anak ini gimana. Apakah anak ini sudah di usia masih dini atau mungkin usianya sudah remaja atau mungkin sudah di usia SMA. Nah, kita harus tahu. Tentu cara belajar dari masing-masing usia itu berbeda tingkatannya ya. Untuk tingkatan SMA, SMP, ataupun SD. Tapi sejauh ini dari apa yang kakak pahami dan sesuai dengan pengalaman kakak ya untuk terjun di dunia pendidikan terkhusus untuk mengajar di bahasa asing, biasanya mereka akan lebih mudah paham untuk diterapkan dalam secara nyata daripada dihafalkan. Karena kalau dihafalkan itu mereka hanya mengingat atau hanya mengikuti sesuai instruksi guru aja. Tapi kalau seandainya mereka kayak menyerapnya dan melatihnya secara repetisi, itu akan lebih mudah dipahami. Begitu. Kayak contohnya gini aja deh, teman-teman yang muslim hari ini. Teman-teman pernah nggak sih ngapalin Al-Fatihah? Nggak pernah kan ngapalin Al-Fatihah? Nggak pernah nggak ya? Ngapalin Al-Fatihah pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kenapa kita dari kecil udah bisa Al-Fatihah tanpa kita ngafalin Al-Fatihah? Karena itu sudah terserap dan sudah digunakan sehari-hari. Gitu, itu contoh kecilnya ya. Terima kasih. Oke, thank you, Kak. Banyak banget ya yang raise hand. Jadi bingung nih milihnya. Silakan dari UDB Surakarta, Rindiani. Terima kasih atas waktunya kepada Kak Uta MC. Izin bertanya Kak, kan kalau kita itu pernah disuruh menjadi salah satu moderator, nah itu untuk memandu sesi tanya jawab, itu saya tuh masih sering suka belibet gitu loh Kak, jadi belum bisa menguasai dengan para peserta gitu, jadi belum bisa membuat mereka fokus. Nah itu gimana sih Kak, biar kita itu percaya diri, terus bisa menguasai dan buat kita enggak belibet lagi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya kalau belibet ini pertanyaan sejuta umat ya. Ketika kakak webinar, ketika kakak lagi bikin konten, ketika kakak lagi live Instagram, selalu ada pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini yang selalu ditanyakan ketika kakak webinar ataupun dimanapun. Belibet itu disebabkan karena dalam otak kita itu sudah ada yang ingin disampaikan. Jadi istilahnya semua pesan itu sudah terserap di otak. Tapi mulut kita tuh bingung mau apa yang diucapin duluan. Mulut kita tuh belum siap ngucapin kata-kata itu. Maka perlu di sini ketepatan pikiran dengan kecepatan bicara. Hindari bicara yang terlalu terburu-buru. Kenapa kita sering belibet, kita nggak percaya diri pas ngomong, belepotan, karena buru-buru. Apa yang perlu dijaga? Temponya. Speednya itu lebih diperlambat. Yang kedua, setiap jeda diatur pernafasannya supaya nggak cepat habis. Yang ketiga di situ adalah lafalkan dengan maksimal ketika berbicara. Smiling voice. Kalau kita nggak smiling voice, itu biasanya kita ngomong seenaknya aja, sekeluarnya kita. Tapi kalau smiling voice, biasanya kita memaknai dalam setiap pelafalannya dan maksimal. Kayak kakak hari ini. Ya kan ini smiling voice. Tapi kalau smiling voice begini nih. Jadi kayak semua keluar aja gitu, tanpa kita kontrol. Dan yang terakhir, di sini pentingnya mengatur jeda. Kenapa kita terkadang suka terbata-bata? Kenapa kita suka terkadang cepat-cepat, buru-buru yang akhirnya belibet? Karena kita tidak mengatur jeda. Atur jeda itu di pertengahan. Oke teman-teman, kita akan memasuki rangkaian sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri, kita akan melakukan 3 termin. Tanya jawab sendiri, kita akan melakukan 3 termin. Jangan, oke teman-teman, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Itu kebanyakan jeda. Oke teman-teman, kita akan, nah itu ada koma di situ. Itu yang perlu diatur. Makanya kenapa kita kadang suka kayak gagap, karena kita nggak bisa mengatur pause bicara itu di mana. Nah itu yang perlu teman-teman latih. Ya, itu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih, Baik. Kak. Selanjutnya dari cowok nih,
Uniska M. Rizky Alfian, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfianur dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Manjari Banjarmasin, Fakultas Studi Islam, Prodi PGMI. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan di sini bagaimana cara mengatasi, mungkin ini secara umum juga banyak terjadi, terkadang kita sebagai guru itu kan masuk ke kelas, kemudian itu kita bingung di situ mau ngapain, jadi nge-freeze kayak blank gitu mau ngapain. Nah, pasti itu banyak yang terjadi. Nah, mungkin gimana Kak itu caranya atau solusinya? Terima kasih. Jadinya kalau seandainya lagi masuk di kelas gitu. Maksudnya? Gimana sih pertanyaannya? Ngeblank Kak, jadi nggak bisa berbicara dalam kelas kayak gitu. Oh, ngeblank di tengah-tengah? Nggak, dari awal bisa di tengah-tengah kayak gitu, ngeblank atau nge-freeze gitu, nggak bisa ngomong lagi kayak gitu. Oh, nah sebenarnya kalau untuk ngeblank, nge-freeze, itu kita harus tahu nih penyebab kita ngeblank itu karena apa. Karena macam-macam, ya. Setiap solusi itu kita harus tahu problemnya apa. Misalkan kayak kamu ngeblank karena adik-adiknya berisik. Karena adik-adiknya berisik, akhirnya kamu pecah fokus dan kamu nggak bisa menyampaikan pesan. Ya berarti di situ solusi yang kamu lakukan adalah menenangkan mereka dulu. Begitu. Tapi kalau kamu ngeblank karena kamu nggak percaya diri, ya berarti yang dipupuk percaya dirinya dulu. Beda lagi kalau seandainya kamu ngeblank, ternyata ngeblank di sini disebabkan ketika kamu bicara, kamu itu tidak mempersiapkan dengan baik. Berarti harus dipersiapkan materinya dengan baik. Gitu. Jadi ketika mau mengatasi ngeblank, ketahui dulu apa penyebab ngeblanknya. Nah, karena setiap orang itu berbeda kondisinya. Tapi menurut kakak, ketika kita lagi berhadapan dengan anak-anak, sengeblank apapun kita itu lebih mudah. Karena anak-anak itu tinggal ditanya aja, ya kan? Tinggal dikasih pertanyaan dan interaktif di situ. Sambil interaktif, sambil kita di situ mengingat apa yang mau kita sampaikan. Begitupun dengan anak-anak SMA. Sebelum kita mulai, teman-teman, itu jangan langsung masuk ke materi dulu. Tapi sapa mereka dulu. Oke, teman-teman, hari ini apakah sudah ada yang hadir? Udah ada, oh kira-kira udah semuanya hadir atau ada yang izin? Gitu kan? Gitu. Itu maksudnya kelas di situ sebagai kamu seorang guru kan? Iya, gitu. Jadi kita pastikan kondisi dulu sebelum kita masuk ke materi. Supaya di situ ada penyesuaian. Karena biasanya kita ngeblank, kita belum siap, kita mental block karena belum ada penyesuaian mental kita, fisik kita dengan medan tempat bicara kita. Gitu. Makanya perlu pengkondisian dengan kita interaktif ke mereka, tanya, sapa, dan lain-lain. Kalau di tengah penjelasan kita ngeblank, coba alihkan dengan cerita pengalaman kita. Kita kaitkan topik yang dibahas, lalu kita kaitkan dengan cerita pengalaman kita supaya di situ sedikit mengulur waktu untuk kita mengingat kembali apa yang mau kita sampaikan. Atau yang kedua, boleh juga kita langsung question tag. Tanyakan apa poin berikutnya atau review poin sebelumnya ke mereka. Misalkan gini, kakak ngeblank nih, lagi ngisi di kelas. Oke adik-adik, kalau seandainya kita mau jadi anak yang baik, anak yang sukses, kita harus punya 3 kunci. Yang pertama, kita harus punya niat yang tulus. Yang kedua, kita harus usaha yang keras. Dan yang ketiga, kita harus... Yang ketiga, oke, sebelum Kak Uta kasih tahu yang ketiga nih, tadi ada yang masih inget gak? Apa yang pertama dan yang kedua? Hayo, ada yang masih inget gak? Itu caranya. Jadi kita mundur ke belakang, minta review mereka, question tag. Itu ya jawabannya. Semoga menjawab. Oke, mungkin satu lagi dari cowok ya. Tadi cewek udah 2, sekarang cowok satu lagi. Kak Farihin, silahkan. Hai, terima kasih moderator atas waktunya. Saya izin bertanya, seringkali ketika misalnya ditunjuk sebagai moderator ataupun mau public speaking depan orang banyak itu kita merasa kayak deg-degan, terus
materi yang sudah kita persiapkan itu jadi ngeblank. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana sih caranya mengatasi permasalahan tersebut agar tidak deg-degan dan materi yang sudah dipersiapkan itu bisa dijelaskan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi kenapa sih kita sebelum tampil itu sering mengalami demam panggung? Kenapa sih kita seringkali berkeringat? Kenapa sih seringkali kita takut? Itu dikarenakan teman-teman. Jadi gini, kalau kita masih sering tampil itu keringetan dingin, lalu bolak-balik kamar mandi, nafas langsung pendek. Kalau tampil kan langsung nafas langsung pendek, langsung ya kan, berat banget ya kan, dan lain-lain. Itu penyebab kita nervous. Nervous itu adalah sifat alami kita. Tidak bisa dihilangkan. Hanya bisa dikendalikan. Kakak pun yang sudah profesional pasti masih mengalami nervous. Cuman tingkatan nervous ini beda. Kalau teman-teman yang sekiranya di sini belum ahli, biasanya nervousnya itu takut lupa di tengah-tengah. Takut nggak sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Tapi kalau Kak Uta, mungkin orang-orang yang udah profesional, nervousnya itu lebih kepada takut tidak memuaskan penampilannya. Itu yang membedakan ya. Jadi nggak bisa kita hilangkan. Hanya bisa kita kendalikan. Karena kondisi yang kita hadapi, keadaan yang kita hadapi itu membuat emosional kita jadi tidak teratur. Yang akhirnya kita merasakan nervous, tidak percaya diri. Yang paling terpenting menurut kakak, ketika kita mau mengendalikan rasa percaya diri, terletak kepada mindset kita. Mindset ini tuh sinyal untuk tubuh kita, untuk mental kita. Kalau mindset ini tidak bisa kita kendalikan, maka nantinya sebagai kita pembicara, sebagus apapun tekniknya, maka akan hilang karena kita tidak mampu mengontrol diri. Jadi coba sebelum tampil itu, kita ambil peran positif untuk kasih self-affirmation. Oke, ayo hari ini bisa tampil dengan baik, hari ini bisa tampil dengan bagus, hari ini bisa tampil dengan maksimal. Yang kedua, jangan pernah memandang apa yang akan orang lain asumsikan kepada teman-teman. Karena sebagus apapun kita tidak bisa mengendalikan ekspektasi orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri dan materi yang kita bawakan. Oleh karenanya di sini yang paling terpenting adalah hilangkan fokus kita terhadap apa yang orang lain pikirkan ke kita, tapi coba kita kendalikan dari apa yang akan kita bawakan ke mereka sehingga tampilan kita bisa lebih maksimal. Itu yang paling terpenting. Makanya kalau kakak ditanya, gimana kak cara ngilangin nervous yang paling ampuh, gimana kak cara ngilangin gugup yang paling ampuh, jawaban kakak ya mindset, baru ditambah persiapan, baru ditambah sama kita pemanasan, perubahan bahasa tubuh, latihan dengan materi yang mau kita bawakan, dan penyampaian kita. Itu kurang lebih ya. Jadi yang paling penting dari Farihin dan juga teman-teman semua, tanamkan mindsetnya secara matang dulu. Karena ketika kondisi apapun yang kita hadapi, sejelek apapun kondisi kita yang kita hadapi, apabila ada perubahan itu kita tetap tenang. Kalau memang kita punya mental yang kuat, itu yang paling penting. Teman-teman tahu kan contohnya yang kemarin kasusnya Will Smith sama Chris Rock, tahu ya? Yang kata Will Smith nonjok Chris Rock. Kenapa Chris Rock tetap tenang? Padahal kondisinya lagi mencekam. Karena dia punya mindset yang baik, yang akhirnya dia bisa mengendalikan itu semua. Itu yang dinamakan growth mindset. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Uta atas jawabannya. Mungkin cukup 4 penanya saja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa melalui sosial media beliau di @bicarapd. Oke, dapat disimpulkan bahwa ketika kita memiliki audiens anak-anak, maka kita mempunyai tantangan, yaitu mereka itu aktif, mudah pecah fokusnya, dan ingin terus diperhatikan. Nah, cara untuk kita mampu memiliki public speaking dalam menghadapi anak-anak itu ada 3C, control, clarity, dan creativity. Di mana kontrol itu kita harus mampu menjaga kondusivitas saat kita menyampaikan materi,
dan clarity, jelas suasananya, menyederhanakan apa yang disampaikan, dan yang terakhir, kreatif, harus menarik dalam menyampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Uta yang telah berbagi materi yang luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sangat antusias dalam acara ini. Mungkin Kak Uta ada closing statement. Pesan dari kakak sebenarnya gak banyak ya. Pesan dari kakak, ketika kita mau memulai sesuatu, ketika kita mau berbicara di depan panggung, kita tidak harus menunggu sebuah kesempurnaan itu datang kepada diri kita. Tapi justru dengan kita mencoba, dengan kita memulai, dengan kita mengevaluasi, maka dengan sendirinya kita akan belajar secara bertahap untuk menggapai kesempurnaan itu tanpa kita minta. Jadi ingat, bukan tentang bagaimana kita sempurna dalam penampilan, tapi tentang bagaimana kita maksimal untuk membawakannya. Untuk teman-teman yang hadir hari ini, harapannya teman-teman bisa menjadi guru-guru hebat, pendidik hebat. Dan semoga 3-5 tahun ke depan, mungkin teman-teman hari ini menjadi seorang peserta, tapi kakak harap buat ke depan kita bisa menjadi pembicara bareng. Atau bahkan nanti kakak yang jadi peserta, teman-teman yang jadi pembicara. Karena kita nggak ada yang tahu waktu dan kedepannya bagaimana. Terima kasih teman-teman, semangat selalu, semoga lancar puasanya yang menjalankan, dan semoga lancar juga untuk aktivitas dari teman-teman panitia. Terima kasih. Baik Kak Uta, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara diskusi. Mungkin itu saja dari saya. Saya Nur Rahman, pamit undur diri. Sampai jumpa di next event. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, dan terima kasih juga kepada Kak Nur Rahman yang telah menjadi moderator pada hari ini. Baiklah, langsung saja memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pengumuman-pengumuman. Bagi peserta yang hadir, diharapkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah panitia bagikan. Dan untuk pembagian e-sertifikat akan diinfokan di grup peserta. Sekali lagi, bagi peserta yang hadir, diharapkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah panitia bagikan, dan untuk pembagian e-sertifikat akan diinfokan di grup peserta. Baiklah, acara selanjutnya penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Soleh. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa sultanik. Allahumma sholli 'ala wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina min jami'il ahwal wa bil hajat. وتقضي لنا بها جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البلد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Terima kasih kepada Saudara Ahmad Soleh yang telah memimpin doa pada acara penutupan webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini dan juga apresiasi untuk Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKI PNU Indramayu yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa. Semoga teman-teman yang sudah hadir bisa mendapatkan nilai positif dari acara ini dan membawa dampak baik untuk ke depan. Saya Husnul Khotimah, pembawa acara pada hari ini, pamit undur diri. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Izin keluar ya kakak ya. Iya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak, izin live. Ya nggak bisa salah. Terima kasih teman-teman.